Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu ibadah yang agung. Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah beribadah hanya kepada Allah dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Dan ketika kami mengambil perjanjian kepada Bani Israel agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan membuat kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Lihatlah jemaah, lihatlah bahwa hak orang tua bagi anaknya itu sangatlah besar. Maka janganlah seorang anak yang berusaha untuk berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendurhakai kedua orang tuanya, karena durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa besar. Dan seorang anak tidak akan bisa membalas jasa baik kedua orang tuanya kecuali jika ia mendapati orang tuanya itu terikat di dalam perbudakan kemudian ia membebaskannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayastariyahu faya'tiqahu. Tidaklah seorang anak bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya kecuali jika ia dapati orang tuanya itu dalam keadaan menjadi hamba sahaya kemudian ia membelinya sehingga merdeka. Ikhwani fillah, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu amalan yang sangat besar yang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga. Kemudian sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah azza wa jalla min birril walidati. Sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih dekat kepada Allah azza wa jalla dibandingkan berbuat baik kepada ibumu. Dan sahabat Nabi Abdullah bin Umar berkata, wallahi law alanta lihal kalama wa at'amtaha at-ta'ama la tadkhulannal jannata majtanabatal kaba'ira. Demi Allah, jika engkau melembutkan perkataanmu kepada ibumu dan memberikan makan yang lebih baik kepadanya, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau meninggalkan dosa besar. Ikhwani fillah, dahulu Nabi SAW pernah mendengar suara orang yang membaca Al-Quran di dalam surga. Kemudian Nabi bertanya, suara siapakah itu? Dan dikatakan bahwa itu adalah suara sahabat Nabi, yaitu Haritsah bin An-Nu'man di dalam surga. Maka Nabi SAW bersabda, kadzalikumul birru, kadzalikumul birru. Demikianlah berbakti kepada orang tua, demikianlah berbakti kepada orang tua. Itu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Ikhwani fillah,
Di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, harga satu pohon kurma sangatlah mahal. Satu pohon kurma itu dihargai dengan 1.000 dirham. Namun sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu menebang satu pohon kurma dan membongkar pangkal pelepahnya untuk mengambil jantung pohon kurma yang disebut zumar yang bisa dimakan. Dan di saat itu pun orang-orang keheranan, di saat pohon kurma yang begitu mahal, kenapa tidak dibiarkan tumbuh saja sehingga bisa menghasilkan kurma-kurma yang bisa selalu dipanen dan bukan justru dihancurkan untuk mengambil jantungnya saja. Dan ternyata ikhwah, jantung pohon kurma yang bisa dimakan oleh Usamah bin Zaid kemudian ia mempersembahkannya kepada ibunya. Dan di saat ada orang yang bertanya, mengapa Usamah sampai melakukan hal tersebut? Maka Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Inni ummi sa'alatnihi wa la tas'aluni syai'an aqdiru alaihi illa a'taituha. Karena ibuku memintanya, apapun yang diinginkan oleh ibuku, selama aku mampu, aku akan memberikan kepadanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Nabi SAW menyebut Uwais Al-Qarani sebagai tabi'in terbaik. Bahkan Nabi SAW menyuruh Umar jika bertemu dengan Uwais untuk meminta Uwais agar Uwais memohonkan ampunan Allah untuk Umar. Dan salah satu amalan istimewa pada Uwais adalah ia berbakti kepada ibunya. Beliau hidup sejaman dengan Nabi, namun beliau tidak pernah bertemu dengan Nabi dikarenakan ia tidak bisa meninggalkan ibunya. Ia sibuk berbuat baik kepada ibunya. Maka Asbagh bin Yazid rahimahullah menyatakan, innama mana'a Uwaisan an yuqaddima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam birruhu bi ummihi. Sesungguhnya yang menghalangi Uwais untuk datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesibukannya dalam berbakti kepada ibunya. Dan Nabi sendirilah yang menilai Uwais sebagai seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Lahu walidatun huwa biha barrun. Ia memiliki seorang ibu yang ia berbakti kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah bimul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kepada kita dan segenap kaum muslimin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya adalah ia mendoakan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat bagi kedua orang tuanya yang muslim. Dan mendoakan ampunan Allah untuk keduanya di dalam sujud, di dalam salat. Urwah bin Az-Zubair, salah satu fuqaha dari 7 fuqaha Madinah pada masanya, beliau tidak pernah melupakan untuk mendoakan kedua orang tuanya, yaitu Az-Zubair bin Awwam, ayah beliau, dan Asma binti Abi Bakar, yaitu ibu beliau. Di dalam sujud Urwah bin Az-Zubair, beliau membaca doa, Allahumma ghfir li Zubair ibn al-Awwam wa li Asma binti Abi Bakar. Ya Allah, ampunilah Az-Zubair bin al-Awwam dan Asma binti Abi Bakar. Demikian jugalah semestinya di dalam sujud. Setelah membaca bacaan yang disunnahkan di dalam sujud, kita bisa memperbanyak doa, di antaranya doa ampunan untuk kedua orang tua kita. Dan semestinya lah seorang anak itu berucap dengan kata-kata yang lembut, yang menyenangkan bagi kedua orang tua kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa kullahuma qawlan karima, dan ucapkanlah ucapan yang paling mulia kepada kedua orang tuamu. Dan Abul Haddaj At-Tujibi bertanya kepada Said bin Al-Musayyib,
bagaimanakah ucapan yang mulia kepada orang tuanya yang diperintahkan di dalam Al-Quran tersebut? Maka Said bin Al-Musayyib berkata, itu adalah seperti seorang hamba sahaya yang bersalah kepada tuannya, yang dimana tuannya ini memiliki sifat keras, kasar. Seorang hamba sahaya itu benar-benar lembut dan menata ucapannya, tidak sembarangan ikhwah, tidak sembarangan. Ia merasa di dalam posisi yang hina sehingga khawatir salah ucap sehingga menyebabkan kemungkaran terhadap tuannya. Demikian jugalah semestinya ucapan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Saudaraku kaum muslimin, durhaka kepada kedua orang tua adalah segala ucapan atau perbuatan yang menyakitkan bagi keduanya. Durhaka kepada kedua orang tua itu terancam menyebabkan seorang tidak bisa masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa thalathatun la yadkhuluna al-jannata al-aqqa liwalidayhi wal mudamin 'ala al-khamri wal mannanu bima a'ta." Dan 3 kelompok yang tidak akan masuk surga, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan yang kedua adalah orang yang suka minuman khamr, minuman yang memabukkan, dan yang ketiga adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian sebelum kerugiannya di akhirat. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya terancam mendapatkan malapetaka yang disegerakan di dunia. Wa babani muajjalan uqubatuhuma fid dunyal bagyu wal uququ. Dan 2 pintu yang disegerakan di hukumannya di dunia, yaitu sikap sewenang-wenang dan durhaka kepada kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sikap durhaka kepada kedua orang tua. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala alihi Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.